Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Pada segenap teman-teman mata kuliah Tafsir Gharibil Quran yang kami banggakan, tadi di grup setelah saya melihat makalahnya, saya sedikit tersenyum. Tersenyum kenapa? Karena ini ialah salah satu kekhawatiran yang sudah saya perkirakan sebelumnya dan ternyata terjadi. Perlu kita ketahui bahwa dalam mata kuliah Tafsir Gharibil Quran ini, kita harus ingat bahwa nama mata kuliah Tafsir Gharibil Quran. Sehingga yang dibahas di sini ialah, kalau kita secara etimologi, kita bahas tentang kajian tafsir yang memuat tentang lafaz-lafaz yang gharib yang ada dalam Al-Quran. Di sini bahasnya tentang tafsir. Tetapi tadi di makalah setelah kami baca, itu cenderung bahasanya ialah tentang gharib dalam bacaan tajwid. Dalam tajwid memang disebut bacaan gharib. Tadi disebut ada lafaz du'fin. Ada juga la ta'manna, bacaan ismam. Ada bacaan imalah, maji'roha dibaca maji'reha. Dalam video saya beberapa waktu yang lalu, saya pernah menerangkan sedikit bahwa mata kuliah ini tidak membahas tentang bacaan-bacaan gharib. Akan tapi jika pengen teman-teman belajar gharib secara pribadi, boleh bilang kepada saya akan membantu ajari. Tapi secara mata kuliah, kita belajarnya ialah tentang tafsir Gharibil Quran. Ini saya baca kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Di sini judulnya pun, kalau teman-teman punya kitabnya, yakni judul di babnya An-Na'utasi was-Sab'un, yakni fi Gharaibit Tafsir. Ini bahasnya tentang gharib-gharibnya lafaz tafsir. Dan di kitab yang sudah kami kirim di grup Al-Umdah fi Gharibil Quran, itu pun juga ada penjelasannya. Kalau teman-teman coba mau membaca di Muqaddimat Tahqiq, yakni pengantar dari pentahqiq, jadi kitab yang saya kirim Al-Umdah fi Gharibil Quran karya Syekh Muhammad Al-Qaisi, itu ialah salah satu karya S2 Magister dari salah seorang peneliti dari Lebanon. Jadi kitab yang kami kirim itu di depannya ada Muqaddimat Tahqiq, Muqaddimat Pentahqiq. Jadi kalau para pelajar di luar negeri itu kalau S2 pengen selesai, itu bisa mentahqiq. Jadi kitabnya ini contoh di Kudus ada kitab karya Kiai Sya'ron Ahmadi, Faidul Asani ala Hirzil Amani, Faidul Asani ala Hirzil Amani wa Jidahani. Itu tahqiq. Tahqiq bagaimana? Diteliti sumbernya dari mana, tahun wafatnya kapan, keterangannya bagaimana, tambahnya bagaimana, seperti tersebut. Dan kitab yang kami kirim di grup itu pun dari Muqaddimat Tahqiq, ada pengantarnya, yang mana itu sudah ada pembahasan seputar, yakni terkait penyebab adanya gharib dalam Al-Quran. Dia gharib di sini, ini gharib tentang tafsir-tafsir yang gharib, tafsir-tafsir yang jauh mananya dari kitab ataupun dari makna aslinya. Dalam sejarahnya, di antara penyebab adanya gharib ini, kita ketahui, kemarin saya terangkan, ini saya terangkan lagi ya, untuk lebih menguatkan. Kalau saya salah, silahkan diingatkan, karena kita forumnya ialah diskusi atau belajar bareng. Bahwa orang Arab tadi disampaikan sebagai A'arbil Quran wal tamisu ghoro ibahu, kalau nggak salah seperti itu. Dari makalah tadi kebetulan disampaikan juga, yakni terkait sebuah hadis, yang mana hadis itu terangkanlah Al-Quran wa tamisu ghoraibahu, yani dan carilah lafaz-lafaz yang gharib dalamnya. Al-Quran wa tamisu ghoraibahu. Jadi dalam kita membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk bisa mengetahui artinya. Jadi lalu wa tamisu ghoraibahu, lalu kita disuruh untuk mencari apa? Yakni mencari lafaz-lafaz yang gharib, makna yang gharib. Tapi gharib dalam mata kuliah ini yakni tentang lafaz-lafaz yang
maknanya agak berbeda jauh. Seperti apa? Nanti saya contohkan. Di sejarahnya, karena pada zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup, nah jika ada sahabat yang kesulitan bisa langsung tanya pada Nabi, bisa langsung tanya pada Nabi. Tapi ketika Nabi sudah wafat, ada sahabat yang tahu satu ilmu, ada yang tidak tahu ilmu lainnya. Karena terkadang Nabi menyampaikan hal ini pada kesempatan lain, menyampaikan hal ini lagi pada kesempatan lainnya. Dan dalam tafsir di sini diterangkan di Muqaddimatul Tahqiq itu ialah bahwa sahabat Abu Bakar sendiri pun pernah suatu saat tidak tahu apa itu arti wafaqih atau abbah, apa itu dapat abbah. Akan tapi kalau di keterangan tersebut abbah ialah sebuah rumputan. Bahkan sahabat Ibnu Abbas dalam keterangan juga pernah belum tahu apa itu lafaz arti Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bihaqqi wa an khairul fatihin. Termasuk lafaz fatir yang mana beliau baru tahu ketika ada dua orang Arab sedang bermusuhan, sedang adu argumentasi terkait sumur. Lalu ada yang mengatakan saya ialah pembuatnya. Lalu beliau baru tahu tentang fatir, ya artinya fatir ialah pembuat atau pencipta yang pertama kali. Sehingga namanya seorang sahabat terkadang juga masih ada proses untuk mengetahui sesuatu. Kita pun jangan malu juga kalau kita belum tahu, kita belum belajar. Jadi dari sahabat pun terkadang emang ada lafaz yang maknanya yang tepat itu apa, fatir itu apa. Dan di sini sahabat Ibnu Abbas pun juga demikian, baru tahu setelah ada diskusi orang Arab, sesama orang Arab, dan diantaranya ialah caranya seperti itu tersebut. Lalu seiring berjalannya waktu, di samping para sahabat memang ada lafaz yang kurang tahu, tapi kemudian tahu setelah wafatnya Nabi, beliau baru tahu setelah ada diskusi orang Arab atau dengan syair atau yang lainnya. Kita tahu juga bahwa sejarah Islam dulu awalnya berkembang di Madinah, mulai ada perang di Madinah. Lalu ketika zaman Sayyidina Ali berpindah ke Kufah. Lalu setelah itu berkembang luas sampai kemana-mana sehingga bahasa Arab itu tercampur dengan bahasa lain. Maksudnya bagaimana? Ketika perluasan Islam sampai di Konstantinopel, sampai di Istanbul, Turki, itu bahasa yang dipakai tidak bahasa Arab semua. Meskipun sekarang di Turki ada yang pakai bahasa Arab tetap, tapi dulu perkembangannya ada orang Arab menikah dengan orang non Arab. Akhirnya lahirlah anak yang didikannya bahasa Arabnya kurang kental, lebih condong ke bahasa yang tidak Arab. Dan itu berturun menurun sehingga lafaz-lafaz baru itu semakin banyak. Karena bahasa Arab sendiri saja, meskipun orang Arab saja kadang masih ada lafaz yang sulit untuk dipaham. Apalagi orang yang tidak Arab, terlebih kita yang lahir di Jawa atau secara umum kita lahir di Indonesia, kita ingin tahu bahasa Arab itu lafaz yang gharib itu apa. Oleh karena itu para ulama pada zaman dahulu menyusun sebuah kitab yang mana kitab itu mengumpulkan lafaz-lafaz yang dikira sulit dipahami oleh orang-orang Arab ataupun orang sekitar Arab yang ingin belajar atau lebih mengetahui tentang Al-Quran. Contohnya bagaimana? Ini saya ambilkan contoh di kitab Al-Itqan. Kita sudah tahu bagi para penghafal Quran ada ayat walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Ini ayat bahas tentang kutiba alaikumul qisas fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Tentang hukum qisas al-hurru bil hurri, ada orang merdeka dibunuh, maka balasannya ialah orang merdeka dibunuh. Wal 'abdu bil 'abdi, budak dengan budak. Itu tentang hukum qisas yang mana hukum itu diterapkan dalam syariat Islam. Lalu di sini ada penafsiran wastadalla bi qiraat Abil Jawza walakum fil qasas. Lafaznya qasas bukan qisas. Ini qiraah Abil Jawza bacanya qasas. Artinya apa qasas? Ini cerita-cerita. Kalau kita kaji yang pertama, qiraah yang masyhurah walakum fil qasas hayatu ya ulil albab. Dalam qisas itu sungguh, dalam qisas ada kehidupan wahai orang-orang yang mempunyai akal. Itu arti yang masyhur. Al-Quran sekarang sih al-qisas lafaznya. Tapi ada kira yang bahas tentang walakum fil qasas, yakni dan
ada dalam kisah-kisah qasas, kisah-kisah, dan ini maknanya sangat jauh sekali. Nah, karena itu tadi yang disampaikan Makal ada sedikit pembenarannya. Ini lafadznya berpengaruh beradanya ghaib karena adanya kiroah. Tapi kita biasanya ke tafsir. Kalau hanya qasas maka artinya bukan lagi hukum qisas tapi cerita-cerita. Lafadznya ini sudah beda, artinya pun juga sangat jauh beda. Yang satu bahas tentang qisas, yang satu qasas. Ini contoh manaan tafsir yang jauh. Ini ada juga penafsiran yang agak sedikit mungkin perlu saya sampaikan. Ini mesti agak tabu mungkin. Dalam ayat yang kita hafal semua insyaallah, surah Al-Falaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan itu kan pembahasan tentang ghaib itu hanya 1,5 halaman. Ini di bagian akhir, menjelang akhir. Itu di sana diterangkan bahwa di sini ialah ada menafsir ialah wa min syarri ghasiqin idza waqab ialah zakar ketika berdiri. Jadi kalau kita, ini saya sampaikan, ini salah satu penafsiran yang mungkin perlu kita ketahui, tapi setidaknya kita bisa mengetahui ini. Tidak kita sampaikan di muka umum, kita sampaikan pada tempat-tempat tertentu. Kalau kita hafal ayat tersebut, yang masyhur wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ini ada yang menafsiri bahwa ghasiqin idza waqab itu dari zakar ketika berdiri. Ini salah satu contoh saja. Yang jelas tafsir ini yang ingin kita pelajari. Lafaz-lafaz yang penafsiran yang agak sulit atau agak asing, inilah kita pelajari dengan tujuan kita lebih mengetahui bahwa tafsir itu begitu luas, Al-Quran itu begitu luas, sehingga kita tidak bosan-bosan untuk mengaji Al-Quran. Sehingga dengan itu kita secara langsung kita bisa beribadah dengan cara kita selalu belajar mendekatkan diri dengan Al-Quran. Seperti quote kami yang kami sampaikan, innama yakhshallaha min ibadil ulama, innama yakhshallaha min ibadil ulama, bahwa sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu ya ulama. Siapa ulama? Orang yang mempunyai rasa takut. Di tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa ilmu itu bukannya banyak riwayat, tapi ilmu ialah banyaknya akan rasa takut kepada Allah. Semoga kita dengan belajar tafsir tidak menjadikan kita menjadi tambah sombong, tapi menjadikan kita tambah takut dan tambah dekat dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.